Hai teman-teman, pernah nggak kalian ngerasa ada tempat yang kelihatannya biasa aja, tapi nyimpan kisah kelam yang nggak semua orang tahu? Bayangin sebuah pasar tua di lereng pegunungan, tempat orang berdagang setiap hari. Tapi di balik tumpukan emas dan tawa pembeli, ada satu toko yang katanya nggak pernah benar-benar tutup. Setiap malam, lampu toko emas itu selalu menyala sendiri. Padahal, pemiliknya sudah meninggal lebih dari 20 tahun lalu. Malam ini, aku mau ajak kalian masuk lebih dalam ke kisah nyata yang pernah bikin geger warga Sukasari. Tentang seorang penjaga toko emas yang tak pernah pergi, bahkan setelah kematian menjemputnya. Jadi, siapkan diri kalian. Matikan lampu kamar, pakai headset, dan jangan skip satu detik pun, karena ini adalah kisah hantu penjaga toko emas di pasar lama. Aku pertama kali mendengar kisah tentang toko emas itu dari seorang pedagang kain bernama Pak Darto. Waktu itu, aku sedang riset kecil untuk membuat konten dokumenter tentang pasar tua di daerah Pegunungan Sukasari. Pasar itu sudah ada sejak zaman kolonial. Katanya dibangun di atas bekas pemukiman lama yang sempat terbakar habis pada tahun 1942. Mas, kalau mau ambil gambar, jangan lewat dari jam 9 malam ya, kata Pak Darto sambil melipat kain batik. Aku menoleh, sedikit heran. Kenapa memangnya, Pak? Ia tertawa hambar, tapi matanya tampak waspada. Soalnya, toko emas yang di ujung lorong itu suka buka sendiri. Aku mengira ia hanya bercanda. Tapi ketika malam datang, aku benar-benar melihat sesuatu yang aneh. Lampu toko emas yang katanya sudah tutup sejak sore tampak menyala redup. Aku mendekat, dan dari celah rolling door yang hanya tertutup setengah, aku bisa melihat kilauan seperti pantulan perhiasan di dalamnya. Seorang ibu tua yang lewat sambil membawa keranjang beras menatapku. Mas, jangan lihat ke situ malam-malam, katanya lirih. Aku menahan langkah. Memangnya kenapa, Bu? Ibu pernah kerja di situ dulu. Waktu pemilik lamanya meninggal, katanya dia belum sempat menutup tokonya. Angin malam menyapu debu pasar yang mulai lengang. Suara pintu toko kayu berderit pelan dari kejauhan, seolah ada yang berjalan di lorong sempit antara kios-kios tua. Aku menyalakan kamera ponsel sekadar untuk merekam suasana. Tapi ketika aku menyorotkan cahaya ke arah toko emas itu, terlihat sosok samar berdiri di balik kaca etalase, seperti bayangan seorang perempuan berkerudung. Wajahnya tak jelas. Aku refleks mundur. Siapa di sana? Tidak ada jawaban, hanya pantulan diriku sendiri di kaca. Tapi saat aku mematikan senter, pantulan itu tidak ikut menghilang. Keesokan paginya, aku kembali menemui Pak Darto. Pak, semalam saya lihat ada bayangan di toko emas itu. Ia menatapku serius. Kalau kamu benar lihat, berarti dia udah mulai menampakkan diri lagi. Dulu, penjaga toko itu meninggal di sana, pas lagi nyelamatin kotak emas dari kebakaran tahun 1998. Aku terdiam. Penjaga toko? Maksudnya hantu penjaga itu? Ya, katanya sampai sekarang dia masih jagain emas yang gak sempat diselamatin. Cuman orang-orang tertentu aja yang bisa lihat. Aku mulai sadar, mungkin kisah ini bukan sekadar cerita pasar. Mungkin ada sesuatu yang memang belum selesai di sana. Aku kembali ke pasar lama 2 hari setelah kejadian itu. Pagi masih berkabut dan kios-kios baru saja dibuka. Suara gesekan pintu seng dan aroma dupa dari kios jamu bercampur dengan bau logam dari toko-toko besi di ujung lorong. Tapi pandanganku terus tertuju ke arah toko emas itu, tempat aku melihat sosok misterius malam itu. Rolling door-nya kini tertutup rapat, dan di depannya
tergantung papan kayu bertuliskan tutup sementara. Aku mengira pemiliknya masih aktif, sampai seorang pedagang lain menegurku. "Mas, itu toko udah lama nggak buka. Pemiliknya pindah ke kota. Udah lebih dari 10 tahun." Aku kaget. Tapi 2 malam lalu lampunya nyala, Bu. Pedagang itu menatapku tajam. "Lampu, Mas? Listrik di kios itu udah dicabut dari tahun 2016. Ucapan itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mendekat ke pintu toko, berusaha mengintip lewat celah kecil di bawahnya. Hanya terlihat debu dan serpihan kaca etalase. Tapi saat aku menempelkan telinga, terdengar suara seperti logam jatuh. Kling, kling, kling. Suara khas perhiasan. Aku mundur. "Ada orang di dalam?" Seseorang di belakangku menjawab pelan. "Kalaupun ada, bukan manusia." Aku menoleh. Seorang pria parubaya berdiri di sana, berpakaian seragam satpam pasar. Namanya Pak Giman. Ia dikenal sebagai penjaga malam yang sudah bertugas lebih dari 15 tahun. "Mas yang semalam kelihatan mondar-mandir bawa kamera itu ya?" katanya. Aku mengangguk. "Iya, Pak. Saya lihat bayangan di toko emas ini." Pak Giman menghela napas panjang. "Mas, yang Mas lihat itu bukan bayangan. Itu penjaga toko dulu. Namanya Bu Lila. Dia meninggal waktu kebakaran besar. Dan sampai sekarang katanya rohnya masih jaga emasnya sendiri." Aku menatap wajah Pak Giman yang mulai terlihat tegang. "Kenapa masih jaga, Pak? Kan udah meninggal." Katanya, waktu kebakaran itu, dia terkunci di dalam toko. Dia sempat teriak minta tolong, tapi nggak ada yang berani buka pintu. Api terlalu besar, dan anehnya, waktu semua sudah padam, etalase emasnya tetap utuh. Aku terdiam. Angin berhembus pelan membawa aroma logam terbakar. "Mas," lanjutnya, "kalau malam Mas lewat sini lagi, jangan panggil nama siapapun di depan toko itu. Kadang dia suka nyaut." Aku menelan ludah. "Nyaut gimana, Pak?" "Pernah ada anak muda iseng manggil Bu Lila, jual emasnya dong. Besoknya tangannya melepuh kayak habis kena api." Aku berpikir, apakah cerita ini hanya mitos pasar? Atau benar-benar ada energi yang belum tenang di sana? Untuk membuktikannya, aku memutuskan datang lagi malam nanti dengan kamera dan perekam suara. Menjelang malam, aku kembali ke pasar yang sudah gelap. Hanya beberapa lampu neon temaram menyala di lorong utama. Saat aku berjalan mendekati toko emas, hawa di sekitarnya berubah dingin. Aku menyalakan kamera dan mulai berbicara pelan, seperti sedang merekam vlog. "Sekarang jam 11 malam, ini toko emasnya. Masih sama, rolling door-nya tertutup. Tapi coba dengar." Dari dalam terdengar suara langkah pelan, seperti sepatu berhak mengetuk lantai keramik. Tok, tok, tok. Aku menatap kamera. Aku dengar sesuatu, guys, tapi nggak ada siapa-siapa di sekitar sini. Tiba-tiba, lampu jalan di ujung lorong berkedip, dan di balik celah pintu toko muncul bayangan lembut seperti kain yang bergoyang. Aku mendekat satu langkah, tapi aroma logam terbakar kembali tercium, dan suara wanita berbisik terdengar jelas di telingaku. "Jangan ambil, ini milikku." Aku terpaku, nafasku tercekat. Kamera di tanganku tiba-tiba mati tanpa alasan. Saat aku berbalik untuk lari, dari kaca etalase yang pecah, aku melihat wajah pucat seorang perempuan menatap balik ke arahku. Matanya kosong, tapi seolah ingin menyampaikan sesuatu. Malam setelah kejadian itu, aku hampir nggak bisa tidur. Suara bisikan itu terus terngiang di telinga. "Jangan ambil, ini milikku." Kalimat yang tak mungkin aku lupakan. Paginya, aku langsung memeriksa hasil rekaman dari kamera yang sempat mati tiba-tiba. Anehnya, file video tidak rusak, tapi durasinya bertambah 1 menit lebih lama dari yang aku rekam. Aku memutar videonya. Di bagian akhir, ketika kameraku seharusnya sudah mati,
Terdengar suara langkah pelan, diikuti bisikan samar. "Tolong, buka pintunya." Aku berhenti memutar. "Apa ini?" Gumamku pelan. Rekan editor yang menemaniku menatap layar dengan wajah pucat. "Mas, itu bukan suara kamu kan?" Aku menggeleng. "Bukan, aku bahkan udah lari waktu kamera mati. Suasana di ruang editing mendadak hening. Hanya suara kipas pendingin komputer yang berputar lambat." "Coba ulang bagian itu," kataku pelan. Ketika aku mundurkan sedikit, terdengar suara logam jatuh dan tangisan lirih seorang perempuan. Tapi yang paling membuat kami merinding adalah kalimat terakhir sebelum rekaman berakhir. "Katakan pada anakku, emasnya masih di sini." Aku langsung mencari tahu siapa sebenarnya Bu Lila. Dari beberapa pedagang tua di pasar, aku dapat alamat keluarganya yang sekarang tinggal di desa sebelah, sekitar 2 kilometer dari lokasi pasar lama. Siangnya aku berangkat ke sana. Rumahnya sederhana, dindingnya setengah kayu setengah bata, dan halaman depannya dipenuhi tanaman melati yang harum. Seorang wanita muda membukakan pintu. "Maaf, saya mencari keluarga almarhumah Bu Lila. Dulu beliau kerja di toko emas pasar lama." Wanita itu menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Saya anaknya, Dita." Aku memperkenalkan diri, lalu menjelaskan tujuan kedatanganku. Saat aku menyebut tentang rekaman suara itu, wajah Dita berubah pucat. "Mas, jangan main-main. Mama meninggal di sana. Tapi waktu ditemukan, kalung emas yang dia jaga hilang satu." Aku tertegun. "Jadi masih ada yang belum ditemukan?" "Iya," jawabnya pelan. "Mama sering bilang, selama emas itu belum kembali, dia nggak bakal tenang." Aku memperlihatkan rekaman videoku. Saat bagian bisikan itu terdengar, Dita langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh. "Itu suara Mama," katanya lirih. Saya masih ingat betul, itu suaranya Henning. Angin dari jendela menyingkap tirai lusuh, membuat suasana semakin sendu. Aku menatap Dita. "Mungkin Mama kamu mau menunjukkan di mana kalung itu disimpan." Dia mengangguk pelan. "Kalau Mas nggak keberatan, malam ini saya ikut ke pasar itu. Saya mau lihat sendiri sore menjelang malam." Aku dan Dita kembali ke pasar lama, membawa kamera dan senter kecil. Lorong yang kemarin terasa menakutkan kini lebih gelap dari biasanya, seolah menunggu kedatangan kami. Dita berjalan di belakangku, menggenggam kalung kecil peninggalan ibunya. "Ini kalung yang selamat waktu kebakaran," katanya. "Mungkin Mama mau saya bawa ini biar dia tenang." Kami berhenti di depan toko emas itu. Udara di sekitarnya terasa dingin dan berat. Aku menyalakan kamera. Sekarang jam 9:15. Kami ada di depan toko Bu Lila. Kalau memang roh beliau masih di sini, tunjukkan sesuatu. Beberapa detik tak terjadi apa-apa, tapi tiba-tiba etalase toko dari dalam mengeluarkan bunyi retakan pelan. Krik, krik. Dita berbisik, "Mas, lihat, lampu di dalam nyala." Dan benar, lampu redup kuning menyala perlahan, padahal tidak ada sumber listrik. Dari balik kaca etalase yang berdebu, muncul bayangan lembut. Sosok perempuan dengan pakaian kerja lama, senyum tipis di wajahnya, dan tangan yang menunjuk ke bawah lantai toko. Dita menutup mulutnya, suaranya bergetar. "Itu, Mama." Aku menahan napas, berusaha merekam semuanya. Tapi tiba-tiba bayangan itu menghilang, dan angin dingin menerpa wajah kami. Dari arah bawah pintu terdengar bunyi jatuh. Kling, kling. Ketika aku menyorotkan senter, di sana tergeletak sebuah kalung emas, sama persis seperti kalung yang Dita genggam di tangannya. Kalung emas yang kami temukan malam itu bukan kalung biasa. Bentuknya sederhana, tapi di bagian liontinnya ada ukiran kecil bertuliskan huruf L. Dita langsung mengenalinya. "Ini milik Mama,
Tapi kenapa bisa di sini, Mas? Katanya sambil menatap gemetar. Aku jongkok, memperhatikan lantai di depan toko yang sudah retak-retak. Dari sela retakan itu, keluar debu hitam dan aroma logam terbakar. Mungkin ada sesuatu di bawah lantai ini, ujarku pelan. Dita menatapku dengan ragu. Mas mau buka? Aku nggak akan rusak apapun, cuman pengen tahu. Keesokan harinya aku meminta izin pada pengelola pasar untuk menelusuri ruangan itu. Ternyata toko emas tersebut memang sudah lama dikosongkan dan dikunci karena dianggap angker. Pak Giman, satpam pasar, menemaniku. Saya udah lama nggak buka kunci ini, katanya sambil memutar gembok tua yang berkarat. Kalau ada suara aneh, jangan panik, Mas. Aku hanya mengangguk, meski jantungku berdetak cepat. Begitu pintu terbuka, udara pengap langsung menyeruak. Bau logam dan arang begitu kuat. Di dalam, etalase emasnya masih utuh, tapi berdebu tebal. Dinding, bekas terbakar terlihat jelas, seperti luka lama yang tak pernah sembuh. Aku menyorotkan senter ke lantai. Di sini, Pak, bagian yang retak ini, kami mulai membersihkan debunya perlahan. Saat logam gembok jatuh, Dita memanggil dari luar. Mas, hati-hati, suhu di dalam kayak beda banget ya. Aku menjawab tanpa menoleh. Iya, hawa panas banget, padahal di luar dingin. Saat aku mengetuk lantai pelan dengan besi, terdengar gema kosong. Pak, ini bukan lantai padat, kayaknya ada ruang di bawah sini. Pak Giman mendekat, keringatnya mulai menetes. Jangan bilang ini ruangan penyimpanan lama. Aku mengangkat ubin retak itu perlahan, dan benar saja, di bawahnya ada rongga kecil. Cukup untuk menyimpan kotak logam berwarna hitam yang sudah gosong di beberapa bagian. Aku mengeluarkannya perlahan. Kotak itu berat, mungkin berisi perhiasan yang dulu diselamatkan. Tapi ketika kami buka, bukan emas yang kami temukan. Di dalamnya ada surat yang sebagian terbakar dan foto seorang perempuan muda bersama seorang pria. Di belakangnya tertulis, "Untuk Lila, dari Adi." Aku menatap surat itu. Tulisan tangannya hampir tak terbaca, tapi beberapa kata masih bisa dikenali. Kalau toko ini terbakar, simpan kalung itu. Jangan biarkan mereka ambil. Aku bergumam. Mereka? Siapa mereka? Pak Giman menarik napas panjang. Mas, dulu waktu kebakaran, banyak isu kalau kebakaran itu bukan kecelakaan. Katanya ada yang mau rampok toko emas ini, tapi malah keburu ketahuan. Dita menatap kami dengan wajah pucat. Jadi Mama dibunuh? Pak Giman menunduk. Bisa jadi, tapi kasusnya dulu ditutup. Orang-orang nggak berani ngomong karena pelakunya masih punya pengaruh di pasar ini. Suasana jadi tegang. Aku mematikan senter sejenak, mencoba menenangkan diri. Tapi tiba-tiba, udara di dalam ruangan berubah dingin mendadak. Etalase di sisi kanan bergetar, seolah ada yang memukul dari dalam. Duk, duk, duk. Dita menjerit, Mas keluar. Tapi sebelum sempat melangkah, bayangan hitam muncul di ujung ruangan, seperti sosok perempuan berpakaian kerja lama. Wajahnya gelap terbakar, tapi matanya menatap tajam ke arah kotak yang kami buka. Aku mematung, tangan bergetar memegang kamera. Bu Lila, sosok itu tak bicara, hanya menunjuk surat yang kupegang. Lalu, terdengar suara lirih dari arah telingaku. Jangan biarkan mereka hilangkan kebenaran. Kotak di tanganku tiba-tiba jatuh, dan lampu senter berkedip cepat sebelum padam total. Saat semuanya gelap, aku mendengar langkah perlahan menjauh, dan aroma melati tiba-tiba memenuhi ruangan. Ketika aku menyalakan senter lagi, sosok itu sudah menghilang. Tapi surat di lantai kini terbuka penuh, menampakkan kalimat terakhir yang tadinya tak terbaca. Aku tahu siapa yang membakarku. Aku dan Dita saling pandang. Kami tahu, malam itu bukan cuma arwah yang menunjukkan dirinya,
tapi juga rahasia lama yang selama ini disembunyikan seseorang. Setelah kejadian di dalam toko, aku dan Dita memutuskan untuk mencari tahu siapa Adi yang disebut dalam surat itu. Foto yang kami temukan memperlihatkan laki-laki muda berwajah lembut, mengenakan seragam toko emas yang sama seperti Bu Lila. Dari pakaian dan latar belakangnya, mereka tampak sangat dekat. Mungkin rekan kerja atau seseorang yang lebih dari itu. Aku mulai menelusuri arsip lama Pasar Sukasari, dibantu oleh Pak Giman. Di kantor pengelola pasar yang berdebu, kami menemukan lembar-lembar dokumen penjual kios dari tahun 1990-an. Tapi anehnya, tak ada satupun nama Adi tercatat di daftar karyawan toko emas itu. Aku berkomentar pelan, "Kayak nama dia dihapus, Pak." Pak Giman mengangguk. "Dulu memang ada seorang pegawai laki-laki, tapi katanya menghilang setelah kebakaran. Nggak ada yang tahu kemana." Sore itu aku dan Dita mengunjungi rumah seorang pedagang perhiasan tua yang dulu pernah satu los dengan toko emas itu. Namanya Bu Sarni. Wanita itu sudah renta, tapi ingatannya masih tajam. "Adi," gumamnya saat aku menunjukkan foto itu. "Oh, dia itu dulu tunangannya Lila." Aku dan Dita saling pandang. "Tunangannya?" "Iya, tapi sebelum mereka sempat nikah, Lila keburu dapat masalah besar. Ada selisih paham soal emas yang hilang dari toko. Katanya, Adi dituduh mencuri." Aku bertanya hati-hati, "Jadi, dia kabur?" Bu Sarni menatap kosong ke depan. "Mungkin. Tapi anehnya, malam kebakaran itu, beberapa orang bilang sempat lihat Adi di depan toko. Dia nyoba buka pintu dari luar, tapi api udah keburu besar. Setelah itu, dia nggak pernah kelihatan lagi." Dita menggenggam foto itu erat-erat. "Berarti Mama nggak mati sendirian," katanya pelan, matanya berkaca-kaca. Aku menatapnya. "Atau mungkin Adi nggak kabur. Bisa jadi dia tahu sesuatu yang orang lain sembunyikan." Kami memutuskan kembali ke toko malam itu untuk mencoba mencari petunjuk lain. Saat tiba, pasar sudah sepi total. Angin dingin dari pegunungan berhembus kencang, membuat rolling door tua itu bergetar pelan. Aku menyalakan perekam suara, berharap bisa menangkap sesuatu seperti sebelumnya. "Aku di sini lagi," ucapku pelan ke arah toko. "Kalau memang kamu ingin kebenaran terungkap, tunjukkan sesuatu tentang Adi." Beberapa detik, tak ada respons. Sampai tiba-tiba terdengar suara samar seperti langkah kaki di dalam. Tok, tok, tok. Lalu suara perempuan berbisik, lebih jelas dari sebelumnya. "Dia tidak mencuri, mereka yang membakar." Dita menatapku lekat-lekat. "Mas, Mama bilang begitu barusan kan?" Aku mengangguk perlahan, bulu kuduku berdiri. Dia tahu siapa pelakunya. Kami berdua mendekat ke kaca etalase. Di sana, samar-samar muncul tulisan seperti kabut di permukaan kaca, membentuk huruf-huruf yang kami baca bersamaan. "Ketua Pasar." Dita mundur ketakutan. "Mas, jangan bilang orang yang nutup kasus Mama itu." Aku menatap kaca itu tanpa berkedip. Kayaknya benar, ini bukan kebakaran biasa. Malam itu aku mencari catatan lama tentang Ketua Pasar tahun 1998. Nama yang muncul membuat darahku berdesir. Surya Atmadja, pemilik beberapa kios besar, termasuk sebagian saham toko emas yang terbakar. Pak Giman, yang membaca bersamaku, hanya bisa menghela napas. Saya udah curiga dari dulu, tapi nggak ada bukti. Aku menatap surat terbakar dari kotak logam yang kami temukan kemarin. Di bagian bawahnya ada tanda tangan samar. A. Wiratama. "Ini dia," kataku lirih. "Adi Wiratama. Mungkin dia menulis surat ini sebelum terbakar. Mungkin dia tahu siapa yang membakar toko itu." Dita menatapku dengan mata merah. "Mas, kalau benar Ketua Pasar yang bakar toko itu, berarti
Mama dibunuh buat menutupi pencurian emas, kan? Aku mengangguk perlahan, dan roh Mama belum bisa pergi karena kebenaran belum terbuka. Udara di sekitar kami tiba-tiba berubah dingin. Lampu di lorong depan berkedip cepat. Dari arah toko, terdengar suara pintu berderit pelan. Krik! Lalu muncul aroma melati yang kuat sekali. Bayangan lembut berdiri di balik kaca, sama seperti sebelumnya, tapi kali ini senyumnya berbeda. Seperti memohon, bukan menakuti. Aku berbisik, "Bu Lila, kami akan bantu ungkap semuanya." Sosok itu mengangguk perlahan, lalu menghilang bersama hembusan angin dingin. Dan untuk pertama kalinya, pasar yang biasanya sunyi di malam hari terdengar seperti menghela napas lega. Sejak malam kami menemukan nama khas Surya Atmaja, suasana pasar Sukasari mulai berubah. Para pedagang mengaku sering mendengar suara langkah kaki di lorong kosong, padahal pasar sudah tutup. Ada juga yang bilang pintu kios mereka sering terbuka sendiri di pagi hari. Dan yang paling aneh, toko emas yang sudah lama tutup itu, lampunya kembali menyala setiap jam 2 dini hari. Aku mulai menerima pesan aneh di ponselku. Nomor tak dikenal mengirimkan foto etalase toko emas dengan tulisan singkat, "Berhenti menggali." Aku tunjukkan pada Dita. Ada yang gak suka kita terus nyelidikin ini. Dia menatap layar dengan rahang menegang. "Mas, justru karena itu kita harus terusin." Mama minta kebenaran sore itu. Kami menemui seorang mantan staf administrasi pasar, Pak Harto, yang dulu bekerja langsung di bawah H. Surya. Pria itu sudah tua, tapi suaranya tegas. "Kalau kamu mau tahu kebenaran," katanya, "buka berkas arsip kebakaran di kantor lama. Tapi hati-hati, beberapa dokumen sudah dimanipulasi." Aku bertanya, "Apa benar kebakaran itu bukan kecelakaan?" Dia menatap kosong, kemudian menjawab pelan, "Lila tahu soal pencurian emas yang dilakukan Surya. Dia ancam bakal lapor polisi." Malam itu, Surya datang ke toko Dita menatap Pak Harto tanpa berkedip. "Jadi, Mama dikunci di dalam?" "Ya," jawabnya dengan suara berat. Dia kira api kecil bakal padam, tapi Lila nggak sempat keluar suasana hening. Hanya suara kipas angin tua yang berdecit di ruangan itu. Aku menatap Dita. Kita udah punya arah, tapi kita butuh bukti. Pak Harto berdiri pelan. "Ada satu tempat, gudang belakang pasar. Di sana dulu disimpan catatan transaksi emas, tapi nggak semua orang berani masuk. Malamnya, kami ke sana. Gudang tua itu berada di belakang pasar, tak jauh dari sungai kecil yang kering. Bau karat dan kelembapan menyengat. Dindingnya penuh lumut dan pintunya berlapis debu." Aku menyalakan senter. "Ini tempatnya." Dita mengangguk pelan. "Kenapa rasanya berat banget ya, Mas?" "Kayak ada yang gak mau kita buka." Begitu pintu didorong, udara di dalam langsung berubah dingin menusuk. Di tengah ruangan ada rak berisi tumpukan map lusuh. Kami mencari dengan hati-hati, sampai Dita berteriak kecil, "Mas, ini!" Dia menunjukkan map dengan label tahun 1998. Di dalamnya ada laporan kebakaran yang ditandatangani langsung oleh H. Surya. Tapi ada halaman yang sobek di bagian bawah, dan di balik kertas itu terselip foto lama toko emas sebelum terbakar. Aku membalik foto itu. Di bagian belakang tertulis tulisan tangan halus. Aku simpan salinannya di bawah lantai ruang kasir. Aku menatap Dita. "Ruang kasir toko emas itu?" Dia mengangguk cepat. "Berarti masih ada dokumen lain di sana." Tapi sebelum sempat kami keluar dari gudang, udara di sekitar mendadak berubah berat. Lampu senter bergetar dan mati satu persatu. Dari arah rak tua terdengar suara langkah pelan. Dan sesuatu seperti napas panjang. Dita menggenggam tanganku.
Mas, ada yang di sini. Aku menatap ke arah gelap. Bu Lila, bayangan samar, muncul di antara rak. Sosok perempuan berkerudung. Wajahnya setengah terbakar, tapi sorot matanya lembut. Ia berjalan, mendekat tanpa suara, lalu berhenti di depan kami. Perlahan, dia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah pintu. Dari balik pintu, kami mendengar suara berat seorang pria berbisik. "Berhenti, atau kalian nyusul dia." Aku menatap Dita, jantungku berdetak kencang. "Kita keluar sekarang." Kami berlari meninggalkan gudang. Saat pintu tertutup di belakang kami, terdengar dentuman keras dari dalam. Brak! Seolah sesuatu menjatuhkan seluruh rak. Begitu sampai di luar, Dita gemetar. "Mas, suara itu bukan suara Mama." Aku mengangguk pelan. Aku tahu, itu suara seseorang yang masih hidup. Kami menatap ke arah pasar yang kini tampak gelap dan diam. Tapi dari jendela lantai 2, samar-samar terlihat sosok laki-laki tua dengan pakaian putih berdiri memandangi kami. Wajahnya mirip sekali dengan foto lama ketua pasar, H. Surya Atmadja. Setelah kejadian di gudang itu, kami memutuskan untuk kembali ke toko emas. Meski seluruh tubuh kami masih gemetar, jam menunjukkan pukul 11 malam. Pasar sudah sepi, lampu-lampu lorong padam, hanya suara serangga dan angin dingin yang berhembus dari celah atap. Dita menggenggam kunci kecil yang kami dapat dari Pak Harto sore tadi. "Mas, kalau Mama beneran ninggalin dokumen di bawah lantai ruang kasir, berarti ini saatnya." Aku menatap wajahnya yang pucat. "Kamu yakin kuat?" Dia mengangguk, walau matanya berkaca. Aku harus tahu kebenaran. Begitu pintu toko itu dibuka, bau hangus langsung menyergap. Sebagian dinding masih menghitam, bekas kebakaran 20 tahun lalu. Etalase kaca pecah di sudut ruangan, dan ubin lantainya sudah retak-retak. Aku menyalakan senter. "Ruang kasir ada di belakang, kan?" "Ya," jawab Dita pelan. "Disinilah Mama terakhir kali berdiri." Kami berlutut di lantai ruang kasir. Dita menyentuh ubin yang dingin dan berdebu. "Mas, sini. Lihat garis ini. Ada semacam celah kecil berbentuk persegi, seperti pintu rahasia yang tertutup rapat." Aku mencongkel dengan obeng kecil yang kubawa. Butuh beberapa kali dorongan sampai akhirnya. Klek. Pelat logam itu terangkat. Di bawahnya ada ruang kosong kecil berisi toples kaca tua, dililit kain merah kehitaman. Dita mengeluarkannya dengan tangan bergetar. Begitu kainnya dibuka, terlihat beberapa lembar dokumen dan sebuah kalung emas patah dengan liontin berbentuk huruf L. Air mata Dita menetes. "Ini punya Mama." Aku membuka lembaran kertas di dalam toples itu. Tulisan tangan halus, sebagian gosong di pinggirnya. Isinya pengakuan singkat. Jika sesuatu terjadi padaku, orang yang harus disalahkan adalah Surya Atmadja. Dia mencuri dari toko. Aku punya bukti di buku catatan merah. Tolong lindungi anakku. Lila, 1998. Kami saling berpandangan. Nafas kami tercekat. Dita menutup mulutnya menahan tangis. Berarti Mama dibunuh supaya nggak bisa buka mulut. Tiba-tiba udara di sekitar berubah. Lampu senterku berkedip, lalu mati. Dari arah pintu masuk terdengar suara langkah berat. Perlahan mendekat. Aku menoleh ke arah gelap. "Siapa di sana?" Tak ada jawaban, tapi suara langkah itu berhenti tepat di belakang kami. Aku segera menarik Dita berdiri. Kita harus keluar. Namun, sebelum sempat bergerak, dari arah etalase muncul bayangan hitam tinggi besar. Sosok laki-laki tua dengan wajah melepuh dan mata merah menyala. Nafasnya berat, seperti terbakar. Suara seraknya menggema di seluruh ruangan. "Kalian seharusnya nggak buka itu." Dita menjerit. Aku menarik tangannya, berlari menuju pintu depan, tapi pintu tiba-tiba tertutup keras. Blak!
Seperti ada yang mendorong dari luar. Semua etalase bergetar. Suara logam berjatuhan. Dita memelukku erat. Mas, itu wajahnya. Itu Surya. Aku menatap balik sosok itu. Meski ketakutan, aku berteriak lantang. Bu Lila, tolong kami. Dan seketika, hawa panas di ruangan berubah jadi dingin menggigit. Api kecil menyala di sekitar tubuh bayangan itu, lalu padam dalam sekejap. Dari tengah ruangan, muncul sosok wanita berkerudung lusuh. Bu Lila. Matanya menatap penuh sedih, tapi tegas. Ia berdiri di antara kami dan sosok Surya. Suara lirihnya terdengar jelas. Sudah cukup, Surya. Dosa ini bukan hanya padaku, tapi juga pada Tuhan. Sosok Surya mengerang keras, seperti terbakar oleh cahaya yang muncul dari tubuh Bu Lila. Dalam hitungan detik, semua suara lenyap. Hanya terdengar detak jam tua dari luar ruangan. Ketika aku membuka mata, toko itu sunyi. Tak ada api, tak ada sosok. Hanya toples kaca di tangan Dita yang kini retak. Kami keluar dengan langkah gemetar. Di luar, Pak Harto sudah menunggu di ujung lorong dengan wajah tegang. Kalian nemuin sesuatu? Aku mengangguk pelan. Iya, dan sekarang kami harus lapor polisi. Dita menggenggam kalung ibunya. Mama gak akan tenang kalau pelaku gak dituntut. Dari arah pasar, terdengar suara lirih perempuan berbisik. Terima kasih. Malam itu, untuk pertama kalinya, lampu toko emas tak menyala lagi pukul 2 dini hari. 3 hari setelah kejadian malam itu, kami resmi membuat laporan ke kepolisian daerah Sukasari. Bukti-bukti dari dokumen lama milik Bu Lila ternyata cukup kuat untuk membuka kembali kasus yang sudah ditutup sejak tahun 1998. Surya Atmaja, nama yang disebut di surat, memang pernah jadi pegawai senior di toko emas itu, dan beberapa warga lama mengaku malam sebelum kebakaran mereka melihat Surya keluar membawa koper besar. Mas, kalau semua ini terbukti, Mama akhirnya bisa tenang, kata Dita saat kami duduk di tangga depan pasar yang kini sudah sepi. Aku menatap ke arah toko emas itu. Rolling door-nya ditutup rapat, disegel garis polisi, tapi anehnya, suasananya terasa tenang. Ya, jawabku pelan. Tapi kadang aku masih ngerasa dia di situ. Bukan buat menakut-nakuti, tapi buat jagain. Sore itu, polisi menemukan buku catatan merah yang disebut dalam surat Bu Lila, terselip di balik dinding retak. Isi buku itu mencatat seluruh transaksi curang dan tanda tangan Surya. Kasus lama akhirnya resmi dibuka kembali sebagai tindak pidana kebakaran berencana dan pembunuhan terselubung. Pak Harto datang membawa teh hangat untuk kami. Saya udah jaga pasar ini 30 tahun, Mas. Baru kali ini ngerasa udara di lorong ini adem lagi. Aku tersenyum kecil. Mungkin karena arwah Bu Lila udah tenang. Pak Harto mengangguk, menatap ke arah toko emas. Dia penjaga sejati, bukan cuma emasnya, tapi juga kebenaran. Malamnya, aku mengedit rekaman dokumenter yang sempat kuambil saat malam kejadian. Di salah satu frame, ada sesuatu yang membuatku berhenti mengetik. Dalam rekaman, ketika api muncul di toko, ada bayangan samar perempuan di belakang Dita. Senyum tenang, seperti mengucapkan selamat tinggal. Aku mempost videonya lama sekali. Terima kasih, Bu. Bisikku pelan. Dita datang menghampiri. Mas, besok kita upload dokumenter ini? Aku menatapnya dan tersenyum. Ya, tapi sebelum itu, kita ke makam Bu Lila dulu. Ia mengangguk. Aku mau ngasih kalung ini, yang dulu Mama jagain keesokan paginya. Kami pergi ke pemakaman kecil di pinggir desa. Langit berwarna abu lembut. Dita meletakkan kalung emas yang patah di atas nisan sederhana bertuliskan Lila Anjani 1969 sampai 1998. Mah, sekarang semua udah selesai. Terima kasih udah jagain aku selama ini, katanya lirih. Angin berhembus pelan,
membawa aroma melati. Daun-daun di pohon dekat makam bergetar, dan selama beberapa detik, aku melihat sesuatu. Kilau emas kecil seperti pantulan sinar matahari yang menari di udara, lalu menghilang. Aku menatap Dita. "Kamu lihat itu?" Dia tersenyum dengan mata berkaca. "Iya, Mama pamit kami berjalan meninggalkan pemakaman itu. Tapi sebelum benar-benar pergi, Dita menoleh sekali lagi ke arah nisan. Ada bunga melati segar yang tiba-tiba muncul di atas batu, padahal kami tidak membawanya. Sejak hari itu, toko emas di pasar lama tak pernah lagi menyala sendiri di tengah malam. Pasar kembali ramai, tapi kisah tentang penjaga toko emas masih beredar di kalangan pedagang lama. Beberapa mengaku kalau lewat depan toko itu saat dini hari, terkadang terdengar suara rantai pintu berbunyi lembut, seolah ada yang sedang memastikan semuanya aman. Dan setiap kali aku datang ke pasar itu untuk riset, aku selalu berhenti di depan toko itu. Kupandangi kaca etalasenya yang kini bersih, dan di pantulan kaca, aku selalu melihat bayangan samar seorang perempuan tersenyum tenang di belakangku. Aku tahu, meski tak lagi di dunia ini, Bu Lila masih di sana, menjaga. Kadang, kisah menyeramkan bukan cuma tentang hantu atau arwah, tapi tentang rasa setia yang bahkan kematian gak bisa hapus. Bu Lila mungkin udah gak ada di dunia ini, tapi kisahnya jadi pengingat. Kalau kebenaran, seberapapun lama disembunyikan, pasti akan muncul ke permukaan. Dan siapa tahu, di tempat kalian tinggal sekarang, ada juga sosok yang masih menjaga, bukan untuk menakuti, tapi memastikan semuanya tetap aman. Kalau kalian suka kisah ini, jangan lupa klik like, share ke teman kalian yang berani nonton malam-malam, dan subscribe biar nggak ketinggalan cerita misteri berikutnya. Sampai jumpa di kisah nyata selanjutnya. Tetap waspada, karena mungkin ada sesuatu yang sedang memperhatikan kalian sekarang.